Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fitri Natalia dengan NIM 2111210127 PAI 2F. Saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Belajar menurut Pandangan Teori Kognitivistik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Heti Asvita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi. Selamat menyaksikan. A. Pengertian pembelajaran. Teori pembelajaran harus mampu menghubungkan antara hal yang ada sekarang dengan bagaimana menghasilkan hal tersebut. Teori belajar menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Namun teori pembelajaran hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut. Ada 4 hal yang terkait dengan teori pembelajaran. 1. Teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa, dan kecenderungan ini sudah dimiliki siswa jauh sebelum ia masuk ke sekolah. 2. Teori ini juga terkait dengan adanya struktur pengetahuan. Ada 3 hal yang terkait dengan struktur pengetahuan. A. Struktur pengetahuan harus mampu menyederhanakan suatu informasi yang sangat luas. B. Struktur pengetahuan tersebut harus mampu membawa siswa kepada hal-hal yang baru, melebihi informasi yang telah dijelaskan. C. Struktur pengetahuan harus mampu meluaskan cakrawala berpikir siswa. 3. Teori pembelajaran juga terkait dengan hubungan yang optimal. Seorang guru harus mampu mencari hubungan yang mudah tentang sesuatu yang akan diajarkan agar murid lebih mudah menangkap informasi tersebut. 4. Yang terkait macam teori pembelajaran yang sudah ada di antaranya: teori pembelajaran deskriptif dan perspektif, teori pembelajaran behavioristik, teori pembelajaran kognitivistik, teori pembelajaran humanistik, teori pembelajaran konstruktivistik. B. Pengertian kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia. Sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Dalam belajar kognitivisme, mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal ini terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi adalah suatu perabot dalam benak kita yang merupakan pusat bergerak berbagai kegiatan kita, mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik kesimpulan, dan sebagaimananya. Di samping itu, teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Dalam pembelajaran pada teori ini dianjurkan untuk menggunakan media yang konkret karena anak-anak belum dapat berpikir secara abstrak. Dalam teori ini ada 2 bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, yaitu belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon tetapi juga melakukan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri sendiri melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Menurut psikologi kognitivistik, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu dengan jalan mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah ada. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan suatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Teori ini juga menganggap bahwa belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya, sedangkan situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku sangat ditentukan oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar.
Pada prinsipnya, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku atau tidak selalu dapat diamati. Dalam teori ini, menekankan pada gagasan bahwa bagian-bagian dari situasi yang terjadi di dalam proses belajar saling berhubungan secara keseluruhan, sehingga jika keseluruhan situasi tersebut dibagi menjadi komponen-komponen kecil dan mempelajarinya secara terpisah, maka sama halnya dengan kehilangan sesuatu, sehingga dalam aliran kognitivistik ini terdapat ciri-ciri pokok. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivistik yang dapat dilihat adalah sebagai berikut. A. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. B. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. C. Mementingkan para kognitif. D. Mementingkan kondisi waktu sekarang. E. Mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar kognitif, ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seorang melalui tanggapan, gagasan atau lambang yang semuanya merupakan suatu yang bersifat mental. Misalnya seseorang menceritakan pengalamannya selama mengadakan perjalanan ke luar negeri. Setelah kembali ke negerinya sendiri, tempat-tempat yang dikunjunginya selama berada di lain negara tidak dapat dibawa pulang. Orangnya sendiri juga tidak hadir di tempat-tempat itu. Pada waktu itu sedang bercerita, tetapi semua tanggapan-tanggapan, gagasan dan tanggapan itu dituangkan dalam kata-kata yang disampaikan kepada orang yang mendengarkan ceritanya. C. Tokoh-tokoh kognitivisme. Tokoh dari teori tersebut antara lain Jean Piaget, Bronner, and Ausable, Robert M. Gardner. A. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget, yang pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak-anak yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal perolehan bahasa ibu B1, Piaget mengatakan bahwa 1. Anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. 2. Kemampuan untuk menguasai bahasa itu disadari oleh adanya kognisi. 3. Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat genatif dibawa sejak lahir, sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Menurut Piaget, bahwa pelajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjung oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Di anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seorang, makin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa seorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget membagi proses belajar ke dalam 3 tahapan, yaitu A. Asimilasi, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Contoh, seorang siswa yang mengetahui prinsip-prinsip penjumlahan. Jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka terjadilah proses pengintegrasian antara prinsip perjumlahan yang sudah dipahami oleh anak
Dengan prinsip perkalian, informasi yang baru akan dipahami anak. B. Akomodasi. Proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Penerapan proses perkalian dalam situasi yang lebih spesifik. Contohnya, siswa telah mengetahui prinsip perkalian dan gurunya memberikan sebuah soal perkalian. C. Akualibrasi. Proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dengan akomodasi. Hal ini sebagai penyeimbang agar siswa dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, tetapi sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya. Maka diperlukan proses penyeimbangan. Tanpa proses ini, perkembangan kognitif seseorang akan tersendat-sendat dan berjalan tidak teratur. Sedangkan dengan kemampuan ekualibrasi yang baik akan mampu menata berbagai informasi yang diterima dengan urutan yang baik, jernih, dan logis. Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian perkembangan dan pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seorang sebelumnya. Inilah yang disebut dengan konsep skema atau skema, jamak, skemat atau skemata, sehingga hasil belajar atau struktur kognitif yang baru tersebut akan menjadi dasar untuk kegiatan belajar berikutnya. Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa yang terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu tahap sensori motor. Anak usia lahir sampai 2 tahun. 1. Tahap preoperasional anak usia 2-8 tahun. 2. Tahap operasional konkret anak usia 7 atau 8 sampai 12 atau 14 tahun. 3. Tahap operasional formal anak usia 14 tahun lebih. Secara umum, semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya, serta memberikan isi metode media pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap-tahap lainnya. Oleh karena itu, gurunya seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya serta memberikan isi metode media pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jerome Bruner berbeda dengan Piaget. Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus dia tata dengan baik maka dapat diberikan kepadanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalannya mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikan sesuai dengan tingkatan perkembangannya. Penerapan teori Bruner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Artinya, menurut adanya pengulangan-pengulangan, cara belajar yang terbaik menurut Bruner ini adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Implikasi teori Bruner dalam proses pembelajaran adalah menghadapkan anak-anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Dari implikasi ini dapat diketahui bahwa asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif, yang kemudian mengalami tahap belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman dari apa yang ia temukan. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru-guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan
termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumber. Dari pendekatan, ia belajar ekspositor, belajar dengan cara menjelaskan. Siswa diberikan suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret. Menurut Brunner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu 1. Enaktif, usaha atau kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. 2. Ikonik, siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. 3. Simbolik, siswa mempunyai gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Menurut Gardner, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia: A. Reseptor, B. Sensory register, C. Short-term memory, D. Long-term memory, E. Response generator. D. Aplikasi teori kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Kreatif, siswa sangat dipentingkan guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Dari sederhana ke kompleks, guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa berdasarkan prinsip teori pemrosesan informasi dirumuskan beberapa petunjuk. Aplikasi teori pemrosesan informasi yaitu: A. Guru hendaknya yakin bahwa setiap siswa memiliki perhatian terhadap apa yang dipelajari. Karena itu, untuk menarik perhatian siswa, guru dapat melakukan tindakan dengan memberikan tanda tertentu, misalnya tepuk tangan, atau berdasarkan prinsip teori pemrosesan informasi. Dirumuskan beberapa petunjuk aplikasi teori pemrosesan informasi yaitu: A. Guru hendaknya yakin bahwa setiap siswa memiliki perhatian terhadap apa yang dipelajari. Karena untuk menarik perhatian siswa, guru dapat melakukan tindakan dengan memberikan tanda tertentu, misalnya tepuk tangan atau menghentakkan papan tulis, berkeliling ruangan atau berbicara dengan irama. Memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang membangkitkan minat siswa terhadap topik yang dibicarakan. B. Membantu siswa membedakan informasi yang penting dengan informasi yang tidak penting. Untuk memusatkan perhatian misalnya dengan menuliskan tujuan pembelajaran, waktu menjelaskan perhatian sejenak dan mengulangi lagi atau meminta siswa mengulangi apa yang dijelaskan. C. Membantu siswa menghubungkan informasi yang baru dengan apa yang diketahui, misalnya dengan mengulangi hal-hal yang diketahui siswa untuk mengingat kembali dengan menghubungkan dengan informasi baru menggunakan diagram atau garis untuk menunjukkan hubungan informasi baru dengan informasi yang dimiliki. D. Semakin waktu untuk mengulang dan memeriksa kembali informasi dengan memulai pelajaran meninjau ulang pekerjaan rumah, mengadakan tes-tes pendek yang sering membuat permainan atau siswa saling berpasangan bertanya jawab. E. Sajikan pelajaran secara tersusun dan jelas, misalnya menjelaskan tujuan pembelajaran, membuat diktitar atau rangkuman. Dan F. Utamakan pembelajaran bermakna bukan ingatan, misalnya dengan mengajarkan perbendaharaan kata-kata baru dan mengaitkannya dengan kata-kata yang sudah dimiliki. E. Kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme. A. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. B. Kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. F. Pandangan teori kognitif tentang belajar. Menurut teori kognitif, belajar ialah proses internal yang tidak dapat diamati langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu.
Perubahan dalam tingkat laku adalah refleksi dari perubahan internal. Seperti halnya teori bioheuristik, teori kognitif berpendapat bahwa reinforcement dalam sangat penting. Hanya saja reinforcement dalam teori bioheuristik berfungsi memperkuat respon atau tingkah laku, sementara dalam teori kognitif berfungsi sebagai sumber umpan balik. Umpan balik ini memberitahu tentang apa yang mungkin terjadi kalau tingkah laku diulang-ulang. Dalam teori ini, reinforcement juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian yang mengarah ke pemahaman dan penguasaan. G. Prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif. Dalam teori kognitif, manusia merupakan memproses informasi yang aktif. Informasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pikiran secara terus-menerus. Meski demikian, beberapa informasi cepat terlupakan dan sebagaimana yang lain diingat sepanjang hayat. Alat indera mengirimkan informasi ke register indrawi untuk disimpan sebentar. Informasi tersebut diberi arti melalui perhatian dan persepsi. Setelah diubah menjadi kode-kode, informasi kemudian masuk ke dalam ingatan jangka pendek. Register indrawi merupakan komponen pertama dalam sistem memori yang menerima informasi. Stimulus dari lingkungan seperti benda-benda, cahaya, bau, suara, dan sebagainya selalu menghampiri reseptor. Reseptor merupakan bagian dari tubuh yang menerima informasi indrawi. Persepsi ialah interpretasi informasi yang datang adri indra sebagai pemberian arti terhadap stimulus indrawi. Dan terakhir, kesimpulan. Konsep belajar menurut teori kognitif ialah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan tingkah laku terjadi dalam situasi tertentu sebagai refleksi perubahan internal. Berbeda dengan bioheuristik, teori kognitif mempelajari aspek-aspek yang tidak dapat diamati seperti pengetahuan, arti, perasaan, keinginan, kreativitas, harapan, dan pikiran. Prinsip teori kognitif ialah proses informasi yang aktif melalui tahapan A. Mengumpulkan informasi dan mengubahnya menjadi kode-kode. B. Menyimpan informasi. Dan C. Mengingat kembali apabila diperlukan. Aplikasi praktis teori kognitif dalam pembelajaran ialah bahwa pembelajaran harus menekankan perhatian siswa, strategi mengingat, pengulangan, dan mengutamakan makna bukan memoris. Mungkin hanya itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.